jahat. Bermuka dua, bicaranya berubah-ubah. Nabi bersabda, amatlah jahat. Bermuka dua, bicaranya berubah-ubah. Terima kasih Nash. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah ini melihat sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah. Bertanya-tanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang surga. Jadi sahabat yang lain bertanya sama Rasulullah, siapakah manusia yang baik itu? Ya Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab, khairun nas man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semua sebaik-baiknya karena mereka mengejar surga. Akhirnya sahabat yang satu ini, Huzaifah bin Yaman ini berinisiatif lain. Oh kalau mereka mengejar surga, aku lebih baik menghindari neraka. Jadi aku nanya sama Rasulullah, siapakah seburuk-buruk manusia supaya aku tidak terjerumus dalamnya. Jadi bertanyalah Huzaifah bin Yaman, jadi siapa? Kan ada khairun nas ya Rasulullah, berarti ada juga syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Siapakah syarrun nas itu? Siapakah orang yang paling buruk itu? Maka Rasulullah jawab, di antara orang yang paling buruk adalah mereka yang bermuka dua. Orang yang paling buruk di antaranya adalah mereka yang bermuka dua. Mereka ketika pergi ke sana lain. Ketika pergi ke sini lain. Ketika menghadap pejabat yang ini lain ngomongnya. Ketika menghadap pejabat yang ini lain lagi ngomongnya. Kita nggak tahu, abu-abu. Mereka adalah orang yang berbahaya. Coba lihat ciri-ciri yang paling kecil yang disebutkan dalam Al-Quran orang munafik ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sebenarnya ciri-ciri orang munafik ini terkadang ada sama kita. Apa itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau diajak untuk sholat qamu kusala, mereka males banget berdirinya. Dengar hayya 'alas shalah, aduh azan lagi. Bukannya alhamdulillah, aduh azan lagi. Baru aja duhur udah asar lagi gitu kan. Innal munafiqina qamu kusala, ketika dipanggil untuk sholat mereka kusala, malas. Qamu kusala wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sih ingat Allah akan tetapi illa qalila. Mereka mengingat Allah kecuali sangat-sangat sedikit. Mari kita sering-sering ingat Allah supaya kita terhindar dari sifat orang munafik. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Syam terima kasih ya yang sudah Sama-sama, Ustaz. mengingatkan saya tentang Huzaifah bin Yaman. Dari Oh tadi iya. saya mencari Siapa namanya gitu ya? siapa. Ya yang ternyata dari tadi saya sebutkan pemegang rahasia salah satu orang sahabat Rasul yang Rasul katakan kepada satu orang adalah Huzaifah bin Yaman. Oh, iya, iya. Huzaifah bin Yaman itu diberitahukan oleh Rasul, ini loh golongan orang-orang munafik, ini loh daftarnya orang-orang Ada munafik. listnya sama Huzaifah. Iya, Aku adalah malah nggak tahu Huzaifah. yang itu, Ustaz. Aku Nah, ingat namanya. Berbagi informasi. Bener, makasih, Nah ini Ustaz. namanya Huzaifah bin Yaman yang tadi ditanya oleh Umar. Huzaifah, aku bener nggak sih termasuk golongan orang-orang yang munafik? Kata Huzaifah bin Yaman nih, jamaah semua kata Huzaifah, kalau Umar tidak termasuk. Tapi setelah engkau bertanya nih, aku nggak akan lagi menjawab siapa orang yang suci, siapa orang yang bebas dari dosa. Huzaifah tetap menjaga rahasia sampai di matinya. Huzaifah terkenal sebagai pemegang rahasianya Rasulullah. Dan Terima kasih. Uzaifah juga Ustazah, selalu malaikat Jibril datang menyerupai Uzaifah. Oh, Masya Allah. Karena Uzaifah itu Masya Allah. ganteng. Oh, Masya Allah. Ya nggak jauh beda dengan orang ganteng yang lain. Terima kasih, Masya Allah. Saya senang di Islam itu indah karena saya belajar dari Ustadz Maulana, dari Ustadz Syam, dari ibu semua di sini. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Nantilah orang tua kita lah yang menjadikan kita menjadi yang lain-lain seperti itu kan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seiring berjalannya waktu kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang, makanya Rasul senantiasa mengingatkan kita kalau berteman dengan penjual minyak wangi, apa Bu? Kecipratan wangi juga. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya juga, kecipratan apinya juga. Jadi hati-hati, khawatir berteman dengan yang salah, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang memiliki sifat munafik atau sifat bermuka dua. Maka apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari sifat bermuka dua itu? Luruskan, kalau sholat kan kita selalu membaca Al-Fatihah tuh.
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah sesungguhnya untuk senantiasa diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita tiba-tiba berbelok atau tidak, tiba-tiba kita menjadi orang penjilat atau tidak. Kadang kalau kita sudah banyak kepentingannya, kita lupa tuh teori-teori yang sudah kita pelajarin. Akhirnya apa? Kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah menyerupai ciri-ciri orang munafik tadi, orang penjilat tadi. Maka luruskan orientasi. Orientasi orang Islam itu apa? Syurga. Tidak cukup dengan syurga saja. Syurga Firdaus tidak cukup dengan syurga Firdaus saja. Bertemu dengan Allah. Menatap wajah Allah. Ya kan Bu? Ibu mau gak ketemu sama Allah Bu? Mau ngeliat muka wajahnya Allah gak Bu? Di syurga nanti cita-cita orang muslim yang tertinggi adalah menatap wajahnya Allah. Nanti Allah buka tabirnya di syurga. Itu disediakan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Maka senantiasa tujuannya senantiasa diluruskan. Innama a'malu biniat, segala sesuatu berdasarkan dari niatnya. Kalau niatnya adalah untuk mendapat kekayaan dengan menjilat orang tersebut, berarti niatnya bukan lillah, bukan karena Allah, tapi lil siapa nih? Misalnya mau deket Ustadz Maulana, supaya ikutan terkenal gitu misalnya. Biar ikutan ini, berarti lil Ustadz Maulana karena Ustadz Maulana, misalnya begitu. Jadi tujuannya diluruskan lagi, niatnya diluruskan lagi untuk lillah karena Allah. Jadi mau dipuji-puji orang, mau dicaci-caci maki orang, gak peduli. Tujuannya lillah. Yang penting aku melakukan kebaikan, kemampuan yang terbaikku, maka insya Allah Allah akan memberikan setimpal dengan usahaku. Kalau penjilat kan nggak seperti itu ya Bu. Penjilat kan ngomongnya jago, benar nggak? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Orang-orang yang memuji secara berlebih-lebihan, memuji yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tinggi sekali pujiannya. Termasuk orang-orang penjilat. Pernah nggak nemuin orang, memujinya luar biasa, ujung-ujungnya ada maunya? Ada nggak? Ustadz ketawa, berarti Ustadz sering mengalami ya Ustadz ya? Saya pelakunya. Karena gini, kadang-kadang ketika suami mau minta sama istri, itu puji-puji dulu istri. Kalau aku puji-puji istriku, langsung istriku berkata, ya Allah pasti ada maunya nih. Ya istriku lagi not pasti gitu ya. Semuanya kan begitu. Tapi kan suami istri boleh Ustadz. Gitu ya? Aduh aku jadi malu. Beda nih kalau suami istri dalam rangka untuk merekatkan hubungan suami istri itu boleh. Cuman kalau kita tadi penjilat tadi kepada atasan misalnya, itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, memuji secara berlebih-lebihan termasuk dengan penjilat. Maka fokuskan tujuan kita ini mau apa. Mau dapat dunia saja dapat, tapi akhiratnya nggak dapat. Mau dapat akhirat, ngejar keriduannya Allah, keberkahan dari Allah, nanti hartanya dapat, keberkahannya juga dapat. Kemudian apa lagi yang paling penting? Ayo sini. Udah boleh ya? Bergabung. Nggak enak tapi masih banyak nih. Gak apa-apa. Yang paling Lanjutin, penting lanjutin. adalah tadi ya memilih teman-teman yang baik dan jangan sungkan untuk meminta Iya. nasihat. Setuju. Kepada dari para pencari muka, penjilat. Kalau ke ke saya, kantor, Ustaz. bawalah muka. Kenapa Ustaz? Supaya sampai di kantor tidak usah cari muka. Bukan. Baik, kalau gitu kita tanya aja Sarahnya nih. Kira-kira Sarah nih, satu hal nih mungkin setelah menyikapi ini tadi dari awal ya. Pernah nggak sih tiba-tiba Sarah ketemu sama orang-orang yang memang, gitu banget sih lo. Biasa aja kali, gitu kan ada gitu tuh. Lu penjilat banget sih kan gue tau banget lu. Gitu misalnya gitu. Nah, pernah nggak Sarah? Iya gini. Tapi ngomong di hati, Ustazah, ngomong di hati. Gitu. Ya Sarah tuh punya teman. Nah dia tuh selalu ke Sarah tuh, iya Sarah tuh hebat, suaranya bagus. Wah pokoknya mujinya tuh gila Kayaknya Over. saya deh. Saya Saya sering juga gitu muji-muji deh. Sarah suaranya bagus banget. Nah Itu saya kan? Saya tapi bukan. Alhamdulillah. Tapi ternyata dia tuh ngomong ke teman Sarah yang lain tuh yang lain-lain jadinya Sarah tuh ternyata. ngapain sih Sarah tuh bisa masuk Islam itu indah padahal kan suaranya biasa aja, mukanya juga biasa aja. Tapi dia bisa masuk TV. Nah, jadi kok dia kayak gitu sih ke Sarah gitu, maksudnya apa? Dan pas berpapasan tuh jadi kayak awkward gitu, aneh. Ya udah Sarah mendingan bikin dosa atau gimana, Sarah diemin aja. Gimana tuh hukumnya? Balas dia dengan kebaikan supaya Iya. dia tahu kita orang baik. Amin. Ih pelit banget, kasih uang. Ustadz pelit banget. Enggak bawa uang saya. Dengerin, Iya silakan. dengerin dulu. Silakan. Ada wanita yang memelihara Suleha atau Sulekha ya. Suleha, waktu dia mauin di pasar, dia traktir, dia ajak orang makan di rumahnya. Oh dia goda-godain Nabi Yusuf itu. Oh masa anak angkatnya digoda-godain. Ngadu pembantunya, kata Suleha, sudah panggil aja makan supaya dia tahu bagaimana rasanya kalau melihat wajah Nabi Yusuf. Nah, Gitu.
Betul, betul, betul. Mau nggak Pada traktir? naksir semua. Iya. Iya, Supaya apalagi dia tahu Zulaikha. perasaan. Setiap hari ngeliat Nabi Yusuf. Aku Baik. tiap hari, kamu cuma sekali lewat. Artinya pembelajaran tentang hal ini sebenarnya kita rasakan setiap hari. Betul. Jazaul ihsan ilal ihsan ya. Iya. Sebaring kebaikan insya Allah kita akan dapat kebaikan. Amin. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Orang-orang yang munafik ini akan terus ada di Terus ada. sekitar Tinggal bagaimana kita kita. menyikapi orang-orang munafik itu. Betul. Dan yang penting kita jadikan pelajaran bahwa kita supaya tidak menjadi seperti mereka. Dan kita terus berdoa semoga kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin.